Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imayuri Septiana dari kelas 12 IPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai 5 materi yang sudah saya pilih. Yang pertama ada Befrage und Ordenen Frage. Yang kedua Steve und andere Vorstellen. Yang ketiga ada Verben, Present Singular und Plural dan Sein. Yang keempat ada personal pronomen. Yang kelima ada datum. Langsung aja kita ke kategori soal yang pertama, materi yang pertama, yaitu tentang Befrage und Ordenen Frage. Jadi, dua ini adalah dua kalimat tanya yang berbeda. Yang Befrage itu adalah kalimat tanya yang menggunakan kata tanya yang huruf depannya itu W. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris itu 5 W, yang what, where, who, why, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Jerman ada was, ada wo, ada woher, dan lain sebagainya. Terus, ada yang satu lagi itu yang Ordenen Frage itu adalah yes or no question kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalimatannya yang jawabannya itu yes atau no, ya atau tidak. Jadi kalau Ordenen Frage itu jawabannya pasti selalu ada, kalau nggak ja atau nein-nya. Kita langsung ke soal yang pertama. Di sini ada percakapan antara Siti dan Rina. Pung Sie aus Yogyakarta, nein, sie ist aus Surakarta. Jadi di sini yang pertama kita lakukan yaitu kita identifikasi dulu nih, ini tuh apakah ini itu termasuk ke Befrage atau Ordenen Frage. Jadi dilihat dari jawabannya, jawaban Rina yaitu ada kata nein, berarti ini termasuk ke Ordenen Frage. Jadi otomatis kita bisa menghilangkan atau mengeliminasi yang A dan C karena A dan C itu termasuk ke dalam Befrage karena woher. Lihat juga dari huruf depannya yang W dan dia woher ya, dia bertanya dari mana. Terus berarti yang tersisa itu B, D, dan E. Kemudian kita lihat lagi, dia di sini membicarakan tentang Sie aus Yogyakarta. Jadi dia membicarakan tentang tempat. Jadi dari mana gitu. Jadi yang B itu juga kita eliminasi. Jadi sisanya tinggal yang D atau yang E. Nah, kita lihat lagi, dia di situ menggunakan subjeknya itu sie. Jadi sie itu verben conjugation-nya itu adalah ditambah atau diganti dengan T di belakangnya. Jadi jawaban itu adalah yang D, yang kom. Kemudian yang pertanyaan kedua, ada percakapan antara Ami dan Lara. Pung Sie Schülerin, ja, sie besucht die Schule Klasse 10. Nah, ini termasuk ke dalam Ordenen Frage juga, karena dia bisa dilihat dari jawabannya Lara, dia ja jawabnya, iya. Nah, terus ini karena di sini kita lihat subjeknya, di sini itu ada sie. Oh ya, tadi karena ini termasuk ke Ordenen Frage, jadi otomatis yang B dan E kita eliminasi. Jadi tinggal A, C, atau D. Nah, ini di pertanyaannya itu ada kata sie, subjeknya itu sie. Nah, sie itu adalah pasangannya atau sein-nya itu adalah ist. Jadi kalau di pertanyaan tinggal dibalik aja, jadi ist sie Schülerin, jadi yang A. Selanjutnya, maka yang ketiga, Pung kommt Anna, sie kommt aus Indonesia. Jadi artinya Pung kommt Anna, maksudnya itu maksudnya dia mau bertanya Anna itu berasal dari mana. Nah, di sini sie kommt aus Indonesia. Dia datang dari Indonesia. Berarti otomatis dia di sini menanyakan tempat. Nah, jadi Befrage yang tepat itu adalah woher, yang artinya where atau di mana. Jadi D. Selanjutnya ada nomor 4. Das ist Julia, 26 Jahre alt. Julia kommt aus Australia. Sie wohnt in Perth, aber jetzt wohnt sie in Sydney. Pertanyaannya, wo wohnt sie jetzt? Jadi, ini arti dari paragraf itu, ini adalah Julia, umurnya 26 tahun. Julia berasal dari Australia. Dia tinggal di Perth dan sekarang tinggal di Sydney. Nah, pertanyaannya dia sekarang tinggal di mana? Jadi sesuai dari paragraf yang tadi, dia sekarang tinggal di Sydney, jadi yang D. Kemudian yang nomor 4, Pung verheiratet, jawabannya nein, ich bin nicht verheiratet. Nah, jadi ini kita bisa identifikasi lagi, ini tuh termasuk ke Ordenen Frage karena ada kata nein-nya. Berarti otomatis
yang kita eliminasi itu adalah yang B, C, dan D. B, C, dan D karena itu termasuk ke B frage. Jadi antara A atau E. Nah, zin itu pasangannya dengan Z. Kalau du itu dengan bis, berarti yang E itu udah salah. Jadi yang benar adalah yang A. Terus yang kelima, pung pung pung, nein, eine sangerin. Nah ini dia kalian itu menjawab nein, berarti ini termasuk ke Jawab frage. Dan eine sangerin, dia adalah seorang penyanyi. Nah di sini ada in-nya ya, ada rin, sangerin. Jadi ini tuh penyanyi perempuan. Jadi oh ya, ini kan termasuk ke Jawab frage. Jadi A dan D itu salah karena dia pakainya was. Jadi itu termasuk ke frage. Jadi antara B, C atau E. Nah, ini karena ini pertanyaannya hilang semuanya, jadi maksudnya bukan nggak lengkap. Jadi yang C itu juga udah salah, karena belum lengkap pertanyaannya. Jadi antara B atau E. Nah, karena tadi Sangarin itu adalah perempuan, berarti kita harus cari juga yang ini perempuan. Nah, ini ada rim-rimnya juga, yaitu yang E. Jadi is di sekretarin, nein, eine gitu. Kalau sekretar ini ke laki-laki. Sekarang, jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke part kedua, materi yang kedua, yaitu Sikun andere Vorstellen, yaitu memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama, ada percakapan antara Harry dan Andre. Halo, ich bin Andre Kusuma. Jadi di sini kita lihat bahwa jawaban dari Andre ini dia menyebutkan namanya. Jadi otomatis pertanyaannya itu pasti berhubungan dengan nama. Otomatis jadi kita bisa lihat ke jawaban yang A atau yang D aja, karena yang lain nggak ada kata-kata heißen atau heisnya, karena heis atau heisen itu adalah namanya. Jadi antara A dan D ini kita pilih yang kita lihat dulu. Di sini Harry itu langsung bicaranya sama Andre. Jadi dia kalau dalam bahasa Indonesia kemungkinan tuh akan pertanyaannya siapa nama Anda? Nah, dalam bahasa Jerman itu Anda itu pakainya Sie. Jadi Sie itu conjugation verbnya itu pakai en di belakangnya. Jadi otomatis jawabannya itu yang D. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Ini ada teks, ich bin Charles Bindi und aus Finland. In London studiere ich jetzt Medizin. Ich werde eine Arzt. Ich bin noch ledig und mag lesen und Sport. Das Thema von den Texten ist, jadi ini artinya adalah saya adalah Charles Bindi, berasal dari Finland. Di London belajar tentang kedokteran, belajar kedokteran di London. Ich werde eine Arzt. Dia akan menjadi dokter. Ich bin noch ledig und mag lesen und Sport. Saya masih lajang atau single, dan menyukai lesen und Sport. Lesen itu membaca, sport itu olahraga. Jadi suka baca dan olahraga. Das Thema von den Texten ist, tema dari teks yang di atas adalah, kita lihat yang A dan B, dia sama-sama menggunakan Deutschland, yang jelas-jelas dia belajarnya di London, jadi nggak mungkin A atau B. Nah, antara C, D, dan E nih. Kalau yang C, personal data, ini yang kemungkinan besar benar, karena personal data itu personal data atau data personal, data pribadi. Jadi dia mencakup banyak aspek yang diceritakan. Nah, kalau yang D ini, Familienstand, itu status perkawinan. Di sini disebut ich bin noch ledig, tapi nggak secara keseluruhan, cuma sebut itunya aja, jadi kurang lengkap. Yang E, Herkunft von den Personen, itu adalah asal dari mana orang itu. Jadi itu juga ada dalam teks, tapi itu bukan temanya karena itu cuma disebut sedikit aja, nggak dibahas secara lanjut. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, yaitu personen data.
Selanjutnya nomor 3, ini ada percakapan antara Jane Austen dan Frau Linda. Mein Name ist Jane Austen. Wie bitte? Wie ist ... Austen. Jadi di sini Jane Austen mengenalkan diri, nama saya adalah Jane Austen. Wie bitte? Excuse me. Maksudnya maaf. Wie ist ... Austen. Jadi di sini karena Jane Austen ini teriaknya itu Austen, jadi kemungkinan besar yang ditanya ya nama belakangnya. Karena Austen itu nama belakangnya Jane Austen. Jadi karena dijawabnya Austen, otomatis Frau Linda itu nanya nama belakangnya atau nama keluarganya. Jadi dalam bahasa Jerman itu nama keluarga itu familiar nama, jadi otomatis jawabannya itu yang karena yang lain nggak ada lagi yang familiar nama. Jadi jawabannya yang ihr familiar nama. Terus kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ini masih teks yang sama. Pertanyaannya, der Familienstand von Charles is... Familienstand itu status perkawinan yang tadi udah diartiin juga. Jadi status perkawinan tadi udah dibaca, ich bin noch ledig, jadi dia itu masih single atau lajang. Jadi jawabannya itu yang ledig. Selanjutnya nomor 5, ini ada teks lagi. Mein Name ist Lucia Bennett. Ich wohne in der Broadwaystraße in New York. Ich bin Schauspieler und aus Switzerland. Ich bin schon verheiratet. Mein Hobby ist singen. Welcher Satz ist richtig? Jadi yang benar dari teks ini yang mana? Jadi kita artiin dulu. Mein Name ist Lucia Bennett. Nama saya adalah Lucia Bennett. Ich wohne in der Broadwaystraße in New York. Saya tinggal di Jalan Broadway di New York. Ich bin Schauspieler und aus Switzerland. Saya adalah seorang aktris atau aktor dan berasal dari Switzerland. Ich bin schon verheiratet, saya sudah menikah. Mein Hobby ist singen, hobinya adalah bernyanyi. Nah, pernyataan yang benar adalah yang mana? Yang pertama, yang A, Lucia ist eine Ärztin, itu salah karena Ärztin itu adalah dokter ya. Jadi dia pekerjaannya adalah aktor atau aktris. Lucia ist ein Familienname. Jadi familiar namanya tuh Luisa, itu juga salah karena familiar namanya adalah Bennett. Yang C, Lucia ist aus New York. Nah, ini juga hampir mengecoh karena di situ disebut juga New York, tapi yang benar adalah Lucia ist aus Switzerland. New York itu adalah tempat dia tinggal sekarang. Yang D, Lucia is single juga salah karena tadi ich bin schon verheiratet, jadi dia sudah menikah. Yang terakhir, Lucia is aus Switzerland. Nah, ini yang benar karena tadi dia sudah sebutkan dia berasal dari Switzerland. Jadi yang jawabannya. Kita lanjutkan ke part yang ketiga, yaitu verben, present singular und plural, dan sein. Verben itu kata kerja, present singular und plural itu maksudnya singular itu tunggal dan plural itu jamak, dan sein. Sein itu adalah seperti to be kalau dalam bahasa Inggris. Kita langsung ke soal aja. Yang nomor 1, Luna und Mia sind oder ist ... Schuler. Jadi di sini kita harus memilih antara sind atau ist yang benar yang mana, dan kita juga harus mengganti Schuler agar menjadi kata yang tepat di dalam kalimat ini. Jadi kita lihat Luna dan Mia, mereka adalah dua orang perempuan. Jadi dua orang otomatis dia jamak atau lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, kita menggunakan sind, karena kalau is itu adalah untuk yang tunggal atau singular. Jadi otomatis jawabannya adalah yang sind. Kemudian Schuler, karena tadinya adalah dua orang dan dua orang perempuan, berarti Schuler itu artinya murid. Jadi murid laki-laki, kalau perempuan itu Schulerin. Jadi yang benar itu Schulerin, dan karena ini ada dua orang, Luna dan Mia, jadi Luna und Mia sind Schülerinnen. Ditambahin en karena itu adalah bentuk pluralnya. Karena ini ada dua orang, jadi dua orang murid perempuan. Luna dan Mia adalah dua orang murid perempuan. Adalah murid-murid perempuan, jadi lebih dari dua. Bisa lebih dari dua, lebih dari satu. Jadi jawabannya adalah sind dan Schülerinnen. Nomor 2, du auch im Deutschkurs. Jadi ini Deutschkurs itu artinya kursus bahasa Jerman. Jadi di sini jawabannya sebenarnya gampang karena kita tinggal lihat dari du-nya. Du itu adalah pasangannya itu bist. Jadi otomatis jawabannya adalah bist. Tapi karena ini adalah pertanyaan, jadi dibalik jadi bist-nya itu adalah ada di depan. Jadi bist du auch im Deutschkurs. Ya, dan ini adalah termasuk ke dalam
jauh dan lain Frage karena bisa dilihat ada di jawabannya itu adalah ja, dan juga dia tidak menggunakan kata tanya yang depannya hurufnya W. Jadi karena dia pakainya this. Kemudian nomor 3, Anne und Lina in New York. Ini ada arbeiten atau bekerja, jadi Anne und Lina bekerja di New York. Jadi arbeiten ini kita harus menyesuaikan sama subjeknya. Jadi dia udah benar atau belum. Nah, Anne und Lina itu kan berarti dia adalah wir ya. Jadi dia tuh ada 2 orang. Jadi dia tuh pakainya konjugasinya itu adalah ditambahin dengan en di belakangnya. Jadi arbeiten itu sudah benar. Jadi jawabannya yang 3 itu arbeiten. Nomor 4 itu adalah ihr Ausübungen. 9 wir aus Poland. Jadi yang A ini kita harus ganti komennya jadi apa atau tidak usah diganti. Jadi yang A ini karena bisa dilihat itu ihr itu dia pakainya belakangnya itu adalah T. Nah, tambahan di konjugasinya itu adalah belakangnya itu T. Jadi yang nomor 4 yang A itu digantinya dengan kommt. Nah, yang B, nein, wir aus Poland. Nah, ini karena wir itu adalah wir itu konjugasinya juga ditambahin dengan en, jadi yang B itu kita tidak perlu diubah, jadi tetap kommen. Jadi jawabannya adalah kommt dan kommen. Yang terakhir nomor 5 itu ada ucapan antara Kathy dan James. Welche Sprache sprechen Sie? Jawab Sie, Indonesian und Deutsch. Jadi di sini Kathy bertanya ke James, dia perempuan bisa bahasa apa aja? Dijawab sama James, dia perempuan bisa berbahasa Indonesia dan Deutsch atau Jerman. Nah, di sini sprechen ini kan masih bentuknya masih belum benar ya, karena ini makanya sie atau dia perempuan. Nah, dia perempuan itu verbennya itu harusnya ditambahin dengan T. Jadi jawabannya itu yang nomor 5 itu spricht. Jadi welche Sprache sprechen Sie? Sie spricht Indonesian und Deutsch. Lanjut ke part keempat, yaitu personal pronoun atau kata ganti orang. Soal yang pertama, ada gehe nach Hause. Jadi, gehe nach Hause. Jadi, artinya itu adalah I go home atau saya pulang ke rumah. Nah, di sini, gimana cara kita nentuin dia pakainya personal pronoun-nya yang apa? Jadi, bisa kita lihat di verbennya yaitu gehe. Jadi, pulang. Kayak gehe. Jadi, karena dia pakainya gehe, yaitu belakangnya e. Nah, personal pronoun yang belakangnya itu verbennya, itu adalah e, ya. Jadi itu adalah ich. Jadi otomatis jawabannya nomor 1 itu adalah ich gehe nach Hause. Nomor 2 itu Zeit aus Italien. Ini juga kita tinggal lihat ke Zeitnya. Zeit itu adalah pasangan dari ihr. Jadi ihr seid aus Italien. Jadi you are, ihr itu you, seid itu sein-nya, you are aus Italien. Kamu berasal dari Italia. Nomor 3, heißt Sabine. Nah, ini ada tengkurungnya di Frau. Jadi dia adalah perempuan. Jadi ini kita bisa lihat juga dari verbennya ya, ada heißt. Heißt itu belakangnya T, berarti yang belakangnya T itu adalah antara sie, s atau ihr. Tapi karena ini adalah die Frau, heißt Sabine, jadi otomatis ini perempuan. Jadi kita menggunakannya yang sie. Jadi sie heißt Sabine. Jadi her name is Sabine atau nama dia perempuan adalah Sabine. Nomor 4, wohnt in Berlin. Jadi ini juga kita bisa lihat dari verbennya, yaitu ST belakangnya. Jadi yang pakai ST itu adalah, yang conjugation verbennya itu pakai ST itu adalah du. Jadi jawabannya adalah du wohnst in Berlin. Nomor 5, meine Mutter und ich, lernen Deutsch. Nah, ini juga kita bisa dilihat dari subjeknya juga, meine Mutter und ich, dan kata verbennya juga, lernen.
Itu dia belakangnya menggunakan en. Dan ini konteksnya adalah meine Mutter und ich. Jadi we, kami. Kami belajar, ibu saya dan saya, kami belajar bahasa Jerman. Jadi karena ini belakangnya en itu bisa ada dua kemungkinan, yaitu ada wir dan sie. Jadi tapi karena ini tuh meine Mutter und ich, jadi ada dua orang atau kami, ibu saya dan saya, jadi kita menggunakannya pakai wir. Sekarang kita akan melanjutkan part kelima, yaitu datum atau dates dalam bahasa Inggris, yaitu tanggal, bulan, tahun, dan hari dalam bahasa Jerman. Di sini ada sedikit rangkuman atau catatan mengenai datum tersebut. Jadi di sini nama-nama hari dalam bahasa Jerman itu ada Montag, yaitu hari Senin, Dienstag Selasa, Mittwoch Rabu, Donnerstag Kamis, dan Freitag Jumat. Itu disebutnya die Woche atau weekdays pada bahasa Inggris, atau hari biasa dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada Samstag dan Sonntag, yaitu Saturday dan Sunday, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Itu das Wochenende atau weekend. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia berarti akhir minggu. Kemudian ada nama-nama bulan dalam bahasa Jerman yang sebenarnya tidak jauh beda di bahasa Jerman dengan bahasa Indonesia, namun penyebutannya yang berbeda. Jadi di sini ada Januari, yaitu bahasa dibacanya ya di sini Jermannya itu Januar, dibacanya Januar karena J dalam bahasa Jerman itu bacanya J. Jadi Januar, Februari, März, yaitu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian di sini ada tanggalnya. Jadi tanggal bahasa Jerman dan bahasa Indonesia itu agak sedikit berbeda. Jadi dalam bahasa Jerman ini dia menggunakan angka ordinal, yaitu yang bertingkat, bilangan bertingkat. Jadi ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu first, second, third, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Jerman, penyebutannya itu dari angka 1 sampai angka 19, angka biasa ditambah dengan te belakangnya. Jadi misalnya zweite, vierte, achte, neunte, dan lain sebagainya. Ditambahin te. Tapi kalau dalam masa lampau, di past, jadi dia itu ditambahin n. Jadi misalnya zweiten, vierten, siebten, achten, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari 20 sampai 31, itu dia menggunakan STE di belakangnya. Jadi misalkan 20, 21, 2 und 20, 3 und 20, dan lain sebagainya. Nah, itu juga ditambah STE. Tapi kalau misalnya dalam bentuk lampau itu ditambahin dengan N di belakangnya. Jadi 20, 21, 30, dan lain sebagainya. Kemudian dalam penyebutan tahun, dalam bahasa Jerman itu sama dengan penyebutan angka bilangan. Jadi misalkan 2000 berarti 2000, 2015 berarti 2015, terus misalkan sekarang 2020, 2020, dan lain sebagainya. Namun kalau tahunnya itu 1900, 1800, penyebutannya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu 1945 misalkan. 1945 disebut itu ditranslate ke bahasa Jerman itu 1945. Jadi 1900 jadi 1945. Tapi kalau 2000 dari 2000 sampai sekarang berarti langsung aja 2020 gitu, 2020, 2020. Kemudian kita lanjut ke soal. Yang pertama ada welcher Tag ist heute? 15 Oktober. Jadi kalau ditanya gini itu jawabnya menggunakan der di depannya. Jadi untuk menyatakannya itu depannya ditambahin dengan der. Nah, 15 Oktober ini berarti 15 kan Fonsen, tanggal ditambahin dengan T, Fonsen T, dan Oktober itu bisa juga dinyatakan dengan angka, jadi 10, bulan 10, jadi T ditambahin dengan TE di belakangnya. Kemudian berarti jadinya jawabannya adalah der Fonsen
Oktober atau der 15. Der 15. Oktober. Kemudian nomor 2 ada percakapan. Wann bist du geboren? Kapan kamu lahir? Jadi dia jawab, saya lahir pada tanggal 3 September 2003. Jadi cara jawabnya itu adalah ich bin, saya lahir pada tanggal 3 September, berarti, oh ya, dalam bahasa Jerman itu, tadi kan saya sudah sebutkan bahwa dari angka 1 sampai angka 19 itu tinggal ditambahkan te di belakangnya. Namun ada beberapa angka yang sedikit berbeda. Jadi ada angka 1, 3, dan 7. 1 itu adalah erste, ke 1, tanggal 1 itu erste, tanggal 3 itu dritte, dan tanggal 7 adalah siebte. Jadi bukan siebente, tapi siebte. Nah, karena ini adalah tanggal 3 September, otomatis dia termasuk dosen satu yang istimewa tadi. Jadi, ich bin dritte September 2003. Atau bisa juga Septembernya disebut jadi bulan 9, jadi 9. Jadi, ich bin dritte 9. 2003 geboren. Atau ich bin dritte 9. 2003 geboren. Jadi ini jawabannya. Ich bin oh ya, harus tambah dengan karena pada. Itu artinya pada. Jadi ich bin 3. 9. 2003 geboren. Jadi, saya lahir pada tanggal 3 September 2003. Atau jadi ini ada bentuk kalimatnya. Ich bin am 3. Karena ini tadi ini adalah tanggal lahir. Jadi dia udah masa lampau, jadi dia menggunakan N di belakangnya. Jadi, ich bin am 3. September 2003 geboren. Lanjut ke nomor 3. Ini ada angka, ada tanggal, bulan, dan tahun. Jadi, cara penyebutannya berarti ini adalah erste, der erste. 2 ini bisa disebutkan dengan Februari atau dengan zweite, atau bulan kedua, dan 2020 berarti 2020. Berarti cara penyebutannya adalah der erste, zweite, 2020. Tuh. Kemudian nomor 4, welcher Tag war gestern? Kemarin, hari apa kemarin? Kemarin hari apa? Jawabannya kemarin hari Senin. Berarti gestern war Montag. Jadi gestern itu adalah kemarin. Nah, war itu adalah bentuk lampaunya dari is. Jadi jawabannya adalah gestern war Montag. Yang terakhir nomor 5, welcher Tag ist es morgen? Besok hari apa? Besok hari apa? Hari apa besok? Jawabannya adalah besok hari Rabu. Berarti translate-nya itu adalah morgen ist Mittwoch. Jadi besok adalah hari Rabu. Jadi tetap pakainya is. Sekian penjelasan pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dankeschön. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.